Pups, kembali lagi di Bisik. Bincang asik, ayo kita kulik. Oh ya Pups, sebelum kita masuk ke Bisik kali ini, izinin aku untuk memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Kenalin, aku Cantika Putri Prayunda, biasa dipanggil Aca. Aku dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, di kesempatan kali ini, aku diamanahi untuk menjadi moderator di acara Bisik kali ini. Tentunya Bisik kali ini akan menemani kalian dengan tema yang sangat menarik nih. Oke, anyways, gimana nih kabar kalian Pups? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat, supaya kalian terhindar dari segala penyakit. Amin. Oh ya Pups, kalian sering kepikiran gak sih buat cari pengalaman atau belajar di luar kampus? Pasti bakal seru banget gak sih? Nah, beruntungnya nih, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan program yang namanya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana MBKM itu merupakan sebuah program-program yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar atau mencari pengalaman di luar kampus, bahkan di luar program studinya nih, kayak gitu Pops. Nah, kalian pasti pada penasaran banget gak sih? Di Bisik kali ini aku gak sendirian nih, tapi aku ditemani sama narasumber yang keren-keren banget nih. Pada penasaran kan pasti? Ayo mungkin kita langsung kenalan aja kali ya. Oke, mungkin dari Prof Wono terlebih dahulu, Prof. Ya, Assalamualaikum. Halo Pups. Oke, saya Dwianto Indiahono sebagai Korprodi Administrasi Publik Bisik Unsur. Nanti akan sharing dengan teman-teman tentang program magang MBKM. Lanjut mungkin ke Afifah. Oke, halo Pups. Perkenalkan, nama aku Afifah Nurhamsa, biasa dipanggil Afifah. Aku dari Administrasi Publik angkatan 2021. Baik, halo Pups, perkenalkan nama saya Mira Nenggolan, biasa dipanggil Mira dari Administrasi Publik angkatan 2022. Wah, kita udah kenalan nih sama narasumber yang keren-keren banget. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya ke sesi utama kita. Tapi Pups, aku ingatkan ke kalian ya, bahwa nanti di IG HMAP Unsud akan ada kuis terkait tema bisik kita kali ini. Jadi kalian harus stay tune terus sampai akhir ya. Oke Pups, seperti yang kita ketahui bahwa MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan diluncurkan dengan sebuah kebijakan untuk mentransformasikan sistem pendidikan tinggi di Indonesia guna menghasilkan lulusan yang lebih relevan. Nah, MBKM ini juga memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar dan mencari pengalaman di luar program studinya, bahkan di luar perguruan tingginya juga loh. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjutnya nih, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya ke Prof Wono yang mungkin lebih memahami tentang program MBKM ini. Oke, halo Prof Wono. Halo. Apa kabar nih Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Baik juga puji Tuhan. Oke. Oke Prof, kita kan lagi bahas tentang MBKM nih. Mungkin teman-teman tuh pengen tahu Prof, apa aja sih program yang ada di MBKM ini? Oke, baik. Jadi sebelum saya sampaikan apa aja program program MBKM ini, kita harus tahu dulu filosofi dari MBKM. Jadi MBKM itu diciptakan agar teman-teman itu bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar kampus yang cepat berubah. Oleh karena itu, mahasiswa yang punya talenta itu bisa diasah melalui program MBKM. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar prodinya sebanyak 3 semester. 1 semester di luar prodi dalam satu universitas dan 2 semester di luar prodi di luar universitas. Jadi mahasiswa silahkan mengambil program MBKM ini untuk mengasah talentanya. Nah, mengenai jenis programnya di sana banyak, ada magang MBKM, ada studi independen, ada riset, ada pemberdayaan desa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau ingin lebih detail bisa lihat di panduan yang dibuat oleh Kemendikbud.
gitu. Oke, ternyata banyak banget ya guys program-program dari MBKM ini. Nah, Prof, kemudian gimana sih caranya mahasiswa buat daftar program MBKM ini? Oke, kalau kita ada di Prodi Administrasi Publik FISIP Unsud, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk magang di tempat yang sesuai dengan minat dan keinginan pengembangan talenta dari mahasiswa. Silahkan mencari mitra MBKM atau lokasi magang MBKM itu sesuai dengan passionnya mahasiswa itu sendiri. Diberikan kesempatan. Hanya saja ada standarnya. Kalau di administrasi publik kita punya standar, institusinya itu adalah institusi vertikal dari kementerian, kemudian badan dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa memilih mitra BUMN, perusahaan, dan kalau di pemerintah daerah hanya Bapeda Litbang yang kami perbolehkan. Jadi silakan saja. Oke, seperti itu. Baik, Prof. Kemudian apa saja persyaratan sih Prof untuk mengikuti program MBKM ini? Ya, jadi nanti setelah teman-teman punya mitra atau lokasi MBKM, silakan teman-teman melaporkan diri bahwa teman-teman itu sudah diterima di lembaga mitra. Kalau sudah diterima, teman-teman bisa ikut program magang MBKM. Syaratnya kalau di AP adalah minimal mahasiswa semester 6 kalau sekarang. Jadi semester 6 dan 7 kami perbolehkan untuk bisa magang MBKM di luar prodi, di luar universitas. Jadi syaratnya hanya dia adalah mahasiswa semester 6 atau semester 7 gitu. Oke, jadi seperti itu ya Prof persyaratnya. Nah, MBKM pasti kan dibuat dengan sebuah maksud dan tujuan ya. Nah, apa saja sih manfaat dan tujuan dari adanya program MBKM ini, Prof? Nah, jadi MBKM ini memberikan kesempatan bagi teman-teman yang punya talenta untuk diasah dalam program MBKM ini. Jadi teman-teman itu bisa mencari talenta yang berbeda yang ditawarkan oleh prodi. Misalnya teman-teman nanti ingin lulus menjadi sarjana administrasi publik yang ahli di bidang IT misalnya saja. Jadi teman-teman itu diperbolehkan untuk magang di perusahaan IT. Teman-teman bisa mengambil banyak pengalaman yang berbeda yang ditawarkan oleh prodi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa mengasah kompetensi yang sudah diterima di administrasi publik di instansi-instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Tentu saja kami mendorong teman-teman itu mencari lokasi yang bonafit. Jadi teman-teman punya orientasi yang lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Misalnya di kementerian, di instansi vertikal, di BUMN. Sehingga kemudian selepas lulus nanti, bayangan tentang lokasi kerja dan jenis pekerjaannya itu relatif sudah teman-teman dapatkan lebih awal. Itu Mbak. Seperti itu, baik. Ternyata banyak sekali tujuan dan manfaat dari program MBKM ini gitu Pak. Oke, kemudian nih mungkin teman-teman administrasi publik juga pengen tahu nih Pak, terkait dengan tantangan. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan program MBKM ini? Ya, jadi kami di Prodi As Publik sudah beradaptasi dengan tuntutan MBKM ini. Misalnya menyediakan paket konversi yang harus disediakan sebelum mahasiswa berangkat, kemudian melakukan konversi terhadap pekerjaan yang teman-teman sudah lakukan di tempat magang, kemudian membuat BKP yang sesuai dengan lokasi teman-teman magang. Tantangannya adalah melakukan penyesuaian kompetensi apa yang didapatkan teman-teman di lokasi magang dengan mata kuliah yang kami sediakan di prodi. Kami dukung teman-teman membuat program MBKM di luar kampus. Silakan mengembangkan talenta. Tugas kami adalah menyediakan dan memastikan bahwa magang teman-teman itu dapat dikonversi secara utuh tanpa dirugikan gitu. Seperti itu. Jadi itu ya guys tantangan dari perguruan tinggi sendiri dalam program MBKM ini. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan sama mahasiswa-mahasiswa, dan mungkin aku bakal tanya ini guys, kayak pada semester berapa sih mahasiswa bisa mengikuti program MBKM? Apakah di semester 3 sudah bisa? Pak, gimana ya Pak? Ya baik, jadi begini, kita sudah belajar dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan MBKM ini. Sampai kemudian yang terakhir di Prodi AP, mahasiswa diperbolehkan ber-MBKM, mengambil program magang khususnya menjadi mayoritas idaman teman-teman di AP itu adalah semester 6 dan semester 7. Kenapa? Karena ternyata
sampai dengan semester 5 masih ada mata kuliah wajib yang harus teman-teman ambil. Sementara kita belum melakukan relaksasi kurikulum, tapi dalam waktu dekat insya Allah kita akan relaksasi sehingga kemudian teman-teman bisa ber-MBKM itu lebih ceria lagi. Jadi semester 6 dan semester 7. Seperti itu. Oke, jadi kalian udah denger kan tadi kalau kita bisa mengambil program MBKM ini di semester 6 kalau tidak 7. Seperti itu ya, Prof? Yeah. Oke, baik Prof, terkait jawaban program MBKM ini, dan mungkin aku sekarang bakal tanya nih ke Kak Afifah dan juga Kak Mira. Selaku mahasiswa yang udah pernah mengikuti program MBKM ini, mungkin aku mulai kali ya dari Kak Afifah terlebih dahulu. Oke. Halo Kak Afifah. Halo Aca, halo Pups. Halo, gimana nih kabarnya Kak Afifah? Alhamdulillah sehat ya. Oke, aku dengar-dengar Kak Afifah itu pernah mengikuti program MBKM, iya Kak, betul? Iya betul. Nah, Pups tuh pengen tahu apa sih program MBKM yang udah diikutin sama Kak Afifah? Oke, jadi di program MBKM ini aku mengikuti MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Oh, seperti itu. Baik. Oke. Jadi pada batch berapa Kakak ikut program MSIB dan di perusahaan mana, Kak? Di program MSIB ini kebetulan aku ditempatkan di Sekretariat Jenderal DPR RI pada batch 6, tepatnya di posisi pengumpulan pengolah data pada Unit Kerja Pusat Analisis Keparlemenan. Wah, keren banget gak sih, Pops? Magang di Sekjen DPR RI. Kalian pada pengen gak sih? Oke, mungkin kita lanjut tanya ya. Kak Afifah, selama ikut program MBKM ini yaitu MSIB, pasti banyak banget gak sih pengalaman yang udah didapat? Boleh gak sih Kak Afifah share ke kita pengalaman apa aja yang didapat dari program MBKM ini? Oke, jadi betul banget ya, banyak pengalaman yang aku dapetin nih selama program MSIB di DPR RI. Mungkin secara umum itu DPR RI itu punya 6 program dalam MSIB. Yang pertama ada observasi, ada kuliah umum, ada audiensi, ada simulasi, ada praktik kerja, dan ada evaluasi. Mungkin aku sedikit menjelaskan secara singkat ya. Kalau observasi ini sesuai namanya observasi, kita itu mengenalkan kantor DPR RI itu seperti apa, tugas dan fungsinya, dan bagaimana kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terus kemudian ada kuliah umum dan audiensi. Sebenarnya ini kuliah umum dan audiensi itu hampir sama-sama kita datang di suatu ruangan dan kita mendengarkan materi dari pemateri. Perbedaannya di sini adalah pematerinya. Jadi kalau kuliah umum itu biasanya diisi oleh pegawai atau pejabat Sekjen DPR RI seperti kepala badan keahlian ataupun deputi bidang administrasi. Tapi kalau audiensi sendiri itu dihadiri oleh anggota dewan sendiri. Yang pernah saya ikuti adalah oleh Bapak Fadlizon selaku Ketua BKSAP dan kemudian Bapak Ahmad Saulani selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Dan di kuliah umum dan audiensi ini kita setelah itu diberi kesempatan nih untuk tanya jawab ataupun diskusi dengan pemateri. Kemudian ada praktik kerja. Kalau praktik kerja ini disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Kebetulan karena aku di Pusat Analisis Keparlemenan yang tugasnya itu menganalisis isu-isu terkait sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Jadi memang di situ aku menganalisis isu-isu yang nantinya akan diserahkan kepada anggota dewan untuk bahan pertimbangan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitu. Terus kemudian ada simulasi. Jadi simulasi ini sebenarnya gongnya MSIB DPR sih, karena emang di simulasi ini kita merasakan menjadi anggota dewan selama sehari, benar menjadi anggota dewan. Karena di situ kita praktik secara langsung simulasi kerja dan simulasi rapat paripurna. Jadi kita dibagi menjadi berbagai fraksi, kemudian kita membahas rancangan undang-undang. Di rapat kerja itu kita dibagi di rapat kerja Komisi 1 yang membahas terkait dengan UU ITE dan rapat kerja Komisi 9 yang bahas RUU tentang kesehatan. Kemudian nanti bahan itu dibawa ke rapat simulasi paripurna. Di paripurna itu kita berbagai fraksi dikumpulkan dan mengaspirasikan pendapatnya. Langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk RUU ini? Apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diganti untuk sesuai dengan kepentingan masyarakat begitu. Jadi benar-benar merasakan bagaimana proses pembuatan undang-undang itu sendiri. Terus kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya dibagi sesuai dengan unit kerja masing-masing. Itu tugas akhir biasanya. Jadi ada yang disuruh membuat jurnal, ada yang disuruh membuat proposal, ada yang membuat policy brief dan lain sebagainya. Tapi ini Aca, selain 6 agenda wajib itu, kita juga diberi kesempatan untuk ikuti seminar internasional yang dihadiri oleh berbagai pihak dari luar negeri. Kemudian ada juga kalau misalkan nih di unit kerja kita sedang free, sedang nggak ada kerjaan gitu, kita bisa keliling kantor untuk mencari komisi mana sih yang sedang rapat dengan kementerian.
Iya, jadi kita bisa hadir selama rapat itu bersifat terbuka, kita bisa menghadiri. Yang pernah aku ikuti itu adalah rapat Komisi 10 bersama dengan Kemendikbudristek. Dan di situ juga dihadiri oleh Pak Nadiem. Mungkin waktu itu sedang ramai ya pembahasan terkait dengan penghapusan ekstrakurikuler pramuka. Dan itu waktu itu aku kebetulan melihat secara langsung bagaimana DPR itu menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan, bagaimana DPR memberikan saran kepada kinerja pemerintahan begitu. Terus selain itu juga kita bisa nih bertemu secara langsung dengan anggota dewan seperti Ibu Puan dan kemudian para menteri begitu untuk hanya sekedar foto ataupun minta diskusi bersama. Mungkin itu saja pengalaman dari MSIB kali ini. Wah, keren banget gak sih guys pengalaman dari Kak Afifah? Kalian pasti bakal kayak pengen banget gak sih kayak Kak Afifah? Oke Kak, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman administrasi publik, kayak ada nggak sih kesulitan yang Kak Afifah alami? Kalau misalkan ada, itu gimana cara Kak Afifah buat ngatasin kesulitan itu? Oke. Kesulitan mungkin lebih ke sesuai dengan job desk aku aja sih, karena emang di pusat analisis keparlemenan yang sehari-hari berkutit dengan isu-isu negara gitu ya. Jadi emang tiap harinya kita harus peka terhadap isu-isu Indonesia gitu, isu apa saja kita bahas gitu. Karena selain itu juga isu-isu itu kita kaji, kita telaah, kita cari dari berbagai data, dan itu susahnya sih kesulitannya karena kita harus mencari data yang emang valid. Terus kita kajinya itu nggak bisa hanya melihat dari satu aspek saja nih, kita harus melihat dari berbagai aspek, dan kita penyusunan itu juga harus jelas karena memang hasilnya itu kita akan serahkan kepada anggota dewan sebagai bahan mereka untuk rapat dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengambil keputusan gitu. Seperti itu. Iya. Mungkin sedikit tambahan ya. Boleh. Untuk menghadapi itu, untungnya di sini aku mendapatkan mentor yang super baik, selalu membuka sesi diskusi kepada kami. Jadi ketika kita sudah membuat tugas kita selalu baiknya seperti ini ya, ini gitu. Jadi kebetulannya aku mendapatkan mentor yang selalu terbuka gitu. Wah, keren banget ya guys, walaupun ada kesulitan tapi Kak Afifah bisa untuk mengatasi kesulitan itu. Nah, Kak Afifah, selama mengikuti program MBKM nih, MSIB ya, itu pada batch 6, menurut kakak gimana sih kesan setelah mengikuti MSIB ini? Oke. Jadi bagian dari MSIB DPR RI pasti merupakan salah satu pengalaman yang amat sangat berharga ya, karena aku di sini terpilih menjadi satu dari 350 orang yang beruntung dari 33.000 pendaftar. Merupakan salah satu pengalaman yang amat sangat berharga dan tidak akan pernah aku lupakan. Karena di situ selain mendapatkan relasi dari Sabang sampai Merauke, kita juga diberi kesempatan nih untuk melihat secara langsung dinamika politik Indonesia, melihat bagaimana DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Wah, kesan yang menarik banget gak sih guys? Wah, keren banget Kak Afifah. Dan Kak Afifah, menurut Kak Afifah sendiri nih, dengan adanya program MSIB ini, apakah bisa membantu Kak Afifah atau teman-teman yang lain buat di dunia kerja gitu Kak? Oke, tentunya sangat membantu ya Ica. Karena apa? Karena memang di MSIB ini kan kita langsung praktik ya, kerja secara langsung di instansi ataupun di perusahaan. Di situ kita dilatih hard skill atau soft skillnya begitu. Terus kemudian memang fun fact-nya nih ya, beberapa instansi ataupun perusahaan itu merekrut karyawannya dari peserta MSIB. Jadi ketika peserta MSIB itu punya kinerja yang bagus, punya etika yang bagus, itu secara langsung bisa nih diambil oleh pegawai ataupun perusahaan itu sendiri untuk menjadi karyawannya. Wah, keren banget Kak Afifah. Oke, berarti emang bisa membantu ya Kak? Iya, sangat membantu. Oke, itu tadi dari Kak Afifah guys. Gimana nih? Udah pada kayak udah pada tahu nggak sih tentang MSIB? Udah pada paham lah ya. Terima kasih Kak Afifah atas jawabannya dan pengalamannya, itu seru banget Kak. Wah, dan mungkin kita langsung aja nih bahas mengenai program MBKM yang lain, yaitu PMM. Mungkin aku bakal tanya-tanya ke Kamira yang udah pernah mengikuti program PMM ini. Oke, halo Kamira. Halo, Ca. Gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Oke, Kamira, kita bakal tanya-tanya nih terkait program PMM, ya kan? Oke. Nah, Kamira, banyak banget nih teman-teman yang pengen tahu tentang PMM. Nah, Kamira tuh pernah mengikuti PMM kan? Iya, betul. Nah, itu pada batch berapa dan gimana ya Kak? Halo teman-teman Pups, kalau untuk PMM sendiri aku mengikutinya di Universitas Hasanuddin dan di batch 4
tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, keren banget ya Kamira satu ini. Ya ampun. Dan Kak, teman-teman pasti bakal mikir nih, apa sih perbedaan kuliah di Unsud dan juga kuliah di Universitas Hasanuddin ya Kak? Ya, Itu betul. bedanya apa ya Kak? Oke, kalau untuk perbedaan sebenarnya tidak terlalu mencolok ya, karena memang kalau pembelajaran itu ya tetap menyesuaikan terhadap universitasnya sendiri. Namun kalau untuk sistem pembelajarannya mungkin dari segi presensi, nah di Unhas dulu itu aku pas PMM udah menerapkan presensi yang kayak kita laksanakan di Taraversa yang sekarang gitu. Jadi pas aku ke Unsud, oh ternyata Unsud juga udah menerapkan sistem seperti ini. Jadi menurut aku tuh perkembangan yang cukup baik untuk diterapkan ya. Kemudian kalau untuk perbedaannya itu mungkin dari segi bahasa, mungkin ada beberapa dosen yang masih membawa kayak kita dalam proses belajar mengajarnya membawa bahasa-bahasa daerah, kan kita nggak terlalu mengerti gitu kan. Jadi kayak untuk beradaptasi lagi terhadap lingkungan, terhadap teman-teman yang kalau kita diajak ngobrol pun masih membawa logat dan bahasa daerahnya, seperti itu sih. Jadi kayak gitu guys, perbedaan kuliah di Unsud dan kuliah di Universitas Hasanuddin ya Kak? Iya, Oke, seperti itu. Dan Kak, selama mengikuti program PMM ini, ada nggak sih kesulitan yang Kamira alami dan gimana cara Kamira buat mengatasi kesulitan tersebut? Oke, kalau untuk kesulitan pasti ada, seperti yang udah aku jelasin tadi kan, dari segi bahasa kita itu perlu untuk beradaptasi lagi, karena memang istilahnya kita kan pendatang yang datang ke suatu tempat baru, otomatis banyak hal-hal yang berbeda yang perlu kita pelajari lagi. Kemudian aku kan dulu itu mengikuti PMM di semester 4. Aku mikirnya itu kalau aku di sana kelasnya untuk semester 4 aja, ternyata aku juga masuk di kelas semester 2, semester 6, dan kebetulan pada saat PMM aku juga kebanyakan mengambil di semester 6. Jadi kayak aku pribadi bisa nggak ya aku menyesuaikan untuk teman-teman semester 6 gitu kan. Ternyata dari beberapa waktu berjalan teman-teman PMM, teman-teman semester 6 yang reguler itu sangat-sangat baik dan merangkul kita sebagai anak PMM pun tidak merasa sendiri gitu loh, ditemani dengan sepenuh hati gitu lah istilahnya. Wah, kayak gitu guys, kesulitan-kesulitan yang dialami selama PMM. Tapi Kamira keren banget karena udah mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Oke, Kamira, selama mengikuti PMM pasti ada pengalaman dan juga benefitnya ya. Mungkin Kamira boleh nih share pengalaman dan juga apa sih benefit mengikuti PMM ini Kak? Baik, kalau untuk pengalaman dulu ya, pengalamannya pasti banyak banget ya teman-teman PUPS. Karena memang kita di sana itu digabung bersama dengan teman-teman dari universitas lain, baik dari Aceh sampai dengan Papua. Kita itu dipersatukan satu universitas tujuan. Di sana tuh kemarin aku terdiri dari 132 universitas yang terdiri dari 320 mahasiswa. Dan fun fact-nya, kita dari Universitas Jenderal Sudirman itu menjadi 3 terbanyak yang PMM ke Unhas, seperti itu. Kemudian untuk pengalaman selanjutnya, kita itu sebagai anak PMM kita bisa mengambil jurusan lain selain jurusan kita. Misalkan aku dari jurusan administrasi publik, dulu itu aku mengambil jurusan dari mata kuliah dari ilmu pemerintahan. Namun itu kembali lagi kita komunikasikan dengan koordinator prodi bersama Prof Hono supaya nanti dalam proses konversinya tidak ada miskomunikasi dan berjalan dengan baik, seperti itu. Wah, pengalaman yang sangat menarik ya Pups. Oke, mungkin nih Kak, setelah mengikuti program PMM ini, gimana sih kesannya terhadap program PMM ini? Kalau kesannya pasti seru dan bermakna banget ya, sama seperti tagline-nya PMM ya, bertukar sementara bermakna selamanya, dan emang benar-benar memberikan makna yang mendalam buat saya sendiri, karena memang melalui program ini aku bisa ngerasain punya teman-teman dari berbagai universitas yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, seperti itu. Wah, kesan yang menarik dan menyenangkan banget ya Pops. Oke, terima kasih buat Kak Afifa dan juga Kamira atas pengalamannya nih mengikuti program MBKM ya, yaitu ada MSIB dan juga PMM. Ternyata seru banget ya Pops kalau kita mengikuti program dari MBKM ini. Oke, anyways Pops, selain ada PMM, MSIB, ternyata MBKM itu ada loh magang reguler.
Waduh, nah buat kalian nih yang penasaran sama magang reguler, mungkin kita bakal tanya-tanya lagi ya ke Prof. Bono yang lebih mengerti tentang magang reguler. Oke, halo Prof. Baik Kak. Oke Prof, teman-teman administrasi publik ya tentunya itu tuh pada pengen tahu tentang magang reguler. Magang reguler itu apa sih Prof? Ya, istilah magang reguler mungkin magang MBKM yang dikelola oleh program studi. Kami sediakan di semester 6 dan semester 7. Bedanya kalau dari tadi Kak Afifah misal ikut MSIB, itu program MSIB itu dikelola oleh Kemdikbud yang alokasi anggarannya sudah tersedia. Kemudian juga di mitra MSIB biasanya juga sudah tersedia kurikulum yang memang bisa ditunaikan oleh mahasiswa peserta MSIB. Sedangkan di program magang reguler kami menyerahkan sepenuhnya pilihan mitra itu ada di mahasiswa. Jadi silakan mahasiswa mencari mitra atau lokasi magang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Prodi dan pengelola MBKM Prodi Administrasi Publik. Tadi standarnya adalah dari kementerian, instansi vertikal, kemudian perusahaan, BUMN, dan kalau di pemerintah daerah kami hanya membuka kesempatan di Bapeda Litbang. Selain itu di pemerintah daerah kami menutup kesempatan. Kenapa? Agar teman-teman peserta magang reguler itu mendapatkan pengalaman yang keren, yang betul-betul bermakna untuk masa depan mereka. Jadi semoga saja dengan seperti ini teman-teman keluar dari magang reguler atau magang yang disediakan Prodi itu keren-keren juga. Oke. Oke, jadi seperti itu ya Pups terkait magang reguler. Nah, Prof. Bono tadi kan sempat dijelasin ya bahwa ada perbedaan MSIB dan juga magang reguler. Apakah perbedaannya itu sangat mencolok atau tidak ya Prof? Ya sebenarnya tadi kalau MSIB itu biasanya proses pendaftarannya itu dikelola oleh universitas dan Kemdikbud, seleksinya juga ada di sana. Tapi kalau program magang reguler itu benar-benar berdasarkan pilihan mahasiswa. Apakah dia hendak melangsungkan studinya dengan kuliah reguler atau menempuh program magang MBKM. Tersedia di semester 6 dan semester 7. Jadi teman-teman kalau ingin ikut magang reguler di semester 6 dan semester 7, persiapkan pilih mitra sebaik-baiknya sehingga teman-teman itu punya pengalaman yang nanti bisa dimanfaatkan setelah lulus nanti. Membuat jejaring, menambah kompetensi. Oke, jadi seperti itu ya Prof perbedaan antara MSIB dan juga magang reguler. Kalian dengerin ya guys. Oke Prof, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu nih gimana sih caranya buat ikut magang reguler ini? Baik, jadi intinya silahkan teman-teman mempersiapkan lokasi magang yang menurut teman-teman itu bisa mengembangkan talenta, bisa memberikan pengalaman lebih daripada teman-teman yang menempuh kuliah reguler. Silahkan pilih institusi yang paling bonafit menurut teman-teman, di mana saja pilih begitu. Kemudian daftar di mitra tersebut, dapatkan surat keterangan diterima sebagai peserta magang di lembaga mitra, kemudian silahkan laporkan ke pengelola MBKM program studi. Kalau teman-teman sudah mengantongi surat keterangan dapat diterima sebagai peserta magang di lembaga mitra yang keren tadi, insya Allah di Prodi akan memberi kesempatan teman-teman magang di semester tersebut. Jadi kalau sudah punya surat keterangan diterima, silahkan daftarkan di Prodi, teman-teman akan berangkat magang di semester itu. Oke, terima kasih ya Prof. Jadi seperti itu ya Pups cara mengikuti magang reguler. Dan Prof Bono, pasti di setiap program dari MBKM ini ada manfaat dan tujuannya ya Prof. Nah, apa saja sih tujuan dan juga manfaat ketika kita mengikuti magang reguler ini? Ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa MBKM itu didesain untuk mengasah talenta teman-teman sekalian. Talenta di sini bisa jadi dua hal. Talenta yang berbeda yang ditawarkan oleh program studi atau talenta yang memang sesuai dengan yang diharapkan kompetensi itu didapatkan oleh Prodi Administrasi Publik. Silahkan teman-teman mendapatkan pengalaman tadi. Pastikan lokasi magang lembaga mitra itu bisa memberikan pengalaman lebih untuk mengasah talenta yang teman-teman kembangkan, baik itu yang sejauh dengan Prodi ataupun yang berbeda dengan Prodi. Silahkan. Harapan kami cuma satu, teman-teman bertanggung jawab dengan pilihan magang ini. Jadi magang bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul menjadi pilihan untuk mengembangkan potensi
dan memperbesar kesempatan masa depan lebih cerah di saat lulus nanti. Jadi jadikan program magang reguler itu sebagai wadah untuk membuat jaringan, menambah pengalaman, tadi memperkaya pengalaman yang semula hanya teoretik di kampus dengan suasana empirik di lapangan yang sesungguhnya. Saya kira itu pengalaman yang akan luar biasa yang akan didapatkan teman-teman ketika mengambil program magang MBKM reguler di Prodi AB. Oke. Jadi seperti itu ya tujuan dan manfaat dari program magang reguler. Ternyata banyak banget tujuan dan manfaatnya ya guys. Jadi kalian yang pengen banget ikut magang reguler bisa nih dicatat ya guys. Dan Prof, ini juga ada pertanyaan nih. Buat gimana sih cara memilih atau memastikan kualitas tempat magang ataupun studi independen dalam mengikuti program MBKM ini? Ya, jadi kalau kita di Prodi AP, standar lembaga mitra itu adalah lembaga vertikal, lembaga pusat, ya, kemudian perusahaan, BUMN dan Bapeda Litbang. Itu adalah hasil proses pengalaman Prodi AP untuk membuat standar. Ini dari lembaga yang memang bisa mengeluarkan dan bisa memberikan pengalaman lebih bagi peserta magang di lokasi tersebut. Jadi jangan sampai asal-asalan memilih mitra. Pastikan lembaga mitra itu bisa memberikan pengalaman lebih. Contohnya Mbak Afifah tadi itu, magang di Sekjen DPR itu pasti di sana sudah punya kurikulum yang jelas. Kalau MSIB biasanya sudah punya struktur kurikulum yang jelas, lembaga mitra juga sudah bisa menyediakan pembimbing, dan di sana betul-betul diharapkan outputnya itu sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, di program magang reguler, ketika teman-teman itu magang di lembaga mitra sesuai dengan pilihannya sendiri, perlu diingat teman-teman itu ada di era big data. Harapannya ketika teman-teman itu magang di lembaga mitra, teman-teman juga memperkaya diri dengan mata kuliah yang bisa dipelajari secara online. Kita kan ada di era big data ya, jadi mata kuliah yang sekiranya connect dengan pengalaman teman-teman di lembaga mitra itu bisa di browsing. Ini misalnya kalau saya kerja atau magang di perusahaan IT misalnya, apa sih isu e-gov terkini, apa sih hubungannya IT dengan public administration, bagaimana public administration itu manfaatkan kecanggihan teknologi, pengembangan aplikasi-aplikasi yang memudahkan pelayanan dan sebagainya. Jadi harapannya kalau teman-teman itu ingin betul-betul mendapatkan pengalaman bermakna di tempat magang, teman-teman tetap harus belajar secara mandiri. Kita sekali lagi ada di era big data, teman-teman bisa mengasah pengetahuan baik itu teoritik maupun praktis dengan belajar mandiri di lembaga mitra. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys. Kalian harus banget nih dengerin. Oke, harus dengerin banget nih. Oke, Prof. Ini mungkin yang sering ditanyakan nih sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unsut ya mungkin. Gimana sih cara konversi nilai dari program MBKM? Mungkin dari MSIB, PMM maupun magang reguler ini. Gimana cara konversi? Jadi biasanya untuk PMM dulu, mahasiswa PMM sebelum berangkat itu harus meyakinkan bahwa mata kuliah yang diambil di PT penerima itu relatif memiliki mata kuliah konversi di universitas kita, di perguruan tinggi kita ini. Jadi pastikan ada mata kuliah yang mirip-mirip atau bisa dikonversi lah, tidak terlalu jauh begitu. Harapannya supaya nanti begitu dikonversi di semester berjalan, teman-teman tidak dirugikan. Begitu. Nanti Mbak Mira mungkin bisa bercerita juga begitu konversinya kita usahakan dekat dengan mahasiswa yang kuliah secara reguler. Itu satu untuk PMM. Sedangkan untuk MSIB dan magang reguler relatif biasanya kita sudah sediakan paket yang banyak nih. Paket yang banyak sesuai dengan pilihan mata kuliah di semester tersebut. Biasanya dulu kita survei dulu kira-kira berapa paket mata kuliah, berapa paket ya MBKM yang akan diambil disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian kita bikinkan BKP-nya, nanti itu akan dipilih oleh mahasiswa sebagai paket konversinya. Satu yang jelas, kami di Prodi Administrasi Publik berkomitmen membantu teman-teman mengasah talenta dengan memberikan hak konversi yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang konversi.
persiapkan diri kalian untuk magang tentang konversi, insya Allah aman. Oke, jadi gitu ya Pups. Udah terjawab kan gimana cara konversinya? Oke, kalian tenang aja, jangan khawatir karena nanti bakal dibantu sama pihak perguruan tinggi ini. Kayak gitu Pups. Nah Prof. Ono, ini juga ada pertanyaan nih. Apakah ada platform dari perguruan tinggi bagi mahasiswa yang ingin mengikuti dan mencari tahu informasi terkait program MBKM ini? Ya, kalau di Prodi AP kita ada pengelola MBKM, nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap di pengelola ini. Teman-teman juga bisa masuk WAG tentang program magang yang sedang dijalankan dan yang akan datang. Kemudian di Universitas Jenderal Sudirman sendiri, kita sudah ada sistem informasi MBKM, nanti teman-teman juga bisa mengakses informasi di sana. Saya kira tentang informasi MBKM, insya Allah kalau teman-teman ada kesulitan silahkan menghubungi Korprodi atau nanti pengelola MBKM di Prodi AP. Oke, jadi seperti itu ya Pups. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut nih tentang program-program MBKM, ada platform yang udah disediakan sama Unsur dan mungkin kalian juga bisa tanya-tanya ke Kaprodi ya Pak. Seperti itu. Oke, baik Prof. Ono terkait jawabannya. Ini sangat membantu teman-teman dalam mengulik informasi dari program MBKM ini. Dan aku punya pertanyaan terakhir nih buat Prof. Ono, Kak Afifah dan juga Kamira. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program-program dari MBKM ini? Mungkin dari Prof. Ono terlebih dahulu, Prof. Baik teman-teman sekalian, jadi sekali lagi MBKM ini memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengasah talenta yang teman-teman miliki. Sehingga kemudian jika teman-teman ingin melangsungkan studinya dengan MBKM, pilih mitra yang strategis buat pengembangan karir teman-teman sekalian. Jangan asal pilih lembaga mitra yang bonafit, yang keren menurut teman-teman, yang itu sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Kemudian pastikan teman-teman mendapatkan surat keterangan diterima di sana. Nanti silakan daftar sebagai peserta MBKM. Sekali lagi, MBKM adalah tempat untuk mengasah talenta teman-teman sekalian. Manfaatkan, persiapkan mulai sekarang. Oke, terima kasih atas pesannya Prof. Ono. Mungkin dari Kak Afifah nih, gimana pesannya Kak? Oke, mungkin dari aku sendiri manfaatkan kesempatan MBKM ini ya Pups. Selama kalian bisa nih mengikuti MBKM, manfaatkan sebaik mungkin. Terus selama masih ada waktu nih untuk persiapan, kita harus mencari nih kulik-kulik informasi terkait dengan instansi ataupun apapun yang didaftarkan untuk MBKM nanti. Oke, makasih ya Kak Afifah. Dan terakhir nih dari Kamira, gimana nih Kak? Baik, kalau dari aku pesan buat teman-teman yang berminat buat program MBKM, terutama buat yang aku jalani itu PMM, jangan lupa buat daftar PMM karena memang ini salah satu program yang memiliki benefit positif buat kita. Bukan hanya sekedar fasilitas seperti tiket pesawat, terus uang saku dan segala macam, tapi ilmunya dan kenangannya yang kita peroleh itu yang pastinya tidak akan terlupakan. Jadi semangat buat teman-teman yang berminat, jangan lupa untuk mempersiapkan mulai dari sekarang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ono, Kak Afifah dan juga Kamira terkait pesannya. Semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengikuti program MBKM ini. Oke Pups, jadi kita bisa nyimpulin ya dari podcast kali ini bahwa program MBKM ini sangat-sangat bermanfaat untuk mencari pengalaman di luar kampus. Jadi buat kalian nih yang tertarik banget sama program MBKM, harus kalian persiapkan syarat dan juga ketentuannya ya. Oke, seru kan Pups podcast kali ini? Karena kita bisa dapat banyak informasi terkait dengan program MBKM ini. Dan aku juga mau berterima kasih juga ke narasumber yang keren, yaitu ada Prof. Ono, Kak Afifah dan juga Kamira yang sudah mau berkenan untuk kita kulik informasinya, dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengikuti program MBKM ini. Oke, dan thank you banget buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat dengerin podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Oke, aku Aca pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Dadah.